warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nanda Kunia, prodi saya S1 Kebidanan dari Institut Medika Dr. Gigi Suherman. Di sini saya akan menjelaskan kajian gender dalam pelayanan kebidanan dan kesehatan. Nah, definisi kesehatan reproduksi adalah suatu keadaan sehat fisik, mental, dan sosial budaya yang utuh atau bukan hanya bebas dari penyakit atau cacat saja, dalam segala aspek yang berhubungan dengan sistem fungsi dan proses reproduksi atau ICPD 1994. Nah, selanjutnya adalah gender adalah perbedaan yang tampak antara laki-laki dan perempuan apabila dilihat dari nilai dan tingkah laku. Laki-laki dan perempuan ditentukan perbedaan fungsi, perbedaan tanggung jawab laki-laki dan perempuan sebagai hasil konstruksi sosial yang dapat berubah atau diubah sesuai perubahan zaman. Selanjutnya adalah peran gender. Peran gender adalah peran sosial yang tidak ditentukan oleh perbedaan kelamin seperti halnya peran kodrati. Selanjutnya, oleh karena itu, pembagian peranan antara pria dengan wanita dapat berbeda di antara satu masyarakat dengan masyarakat yang lainnya sesuai dengan lingkungan. Selanjutnya, peran gender juga dapat berubah dari masa ke masa karena mempengaruhi kemajuan pendidikan, teknologi, ekonomi, dan lain-lain. Dalam kenyataannya, ada pria yang mengambil pekerja urusan rumah tangga dan ada pula wanita sebagai pencari nafkah. Selanjutnya, peran produktif. Peran produktif adalah peran yang dilakukan oleh seseorang menyangkut pekerjaan yang menghasilkan barang dan jasa, baik untuk dikonsumsi maupun untuk diperdagangkan. Peran ini sering disebut dengan peran di sektor publik. Selanjutnya, peran reproduksi adalah peran yang dijalankan oleh seseorang untuk kegiatan yang berkaitan dengan pemeliharaan sumber daya manusia dan pekerjaan urusan rumah tangga seperti mengasuh anak, memasak, menyuci, dan alat-alat rumah tangga, menyetrika, membersihkan rumah, dan lain-lain. Disebut juga peran di sektor domestik. Selanjutnya, peran sosial adalah peran yang dilaksanakan oleh seseorang untuk berpartisipasi di dalam kegiatan sosial kemasyarakatan seperti gotong royong dan menyelesaikan beragam pekerjaan yang menyangkut kepentingan bersama. Selanjutnya, bentuk-bentuk gender. 1. Diskriminasi gender. 2. Bentuk-bentuk ketidakadilan gender. Ketiga, peminggiran. Yang keempat, violence atau kekerasan serangan fisik dan psikis. Yang kelima, beban kerja. Nah, apa saja pelaksanaan program KB yang sasarannya cenderung diarahkan kepada kaum perempuan? Yang pertama adalah terbatasnya tempat pelayanan KB pria. Yang kedua, rendahnya pengetahuan pria tentang KB. Yang ketiga, terbatasnya informasi KB bagi pria serta informasi tentang hak reproduksi bagi pria atau suami dan perempuan atau istri. Yang keempat adalah sangat terbatasnya jenis kontrasepsi pria, kurang berminatnya penyediaan pelayanan pada KB pria. Isu gender sebagai berikut. Yang pertama adalah ketidakadilan dalam membagi tanggung jawab. Yang kedua, ketidakadilan dalam aspek hukum. Yang ketiga, kesehatan reproduksi remaja. Ya, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan tentang kajian gender dalam pelayanan kebidanan dan kesehatan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.